Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Pimpin doa. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tak masuk? Siapa? Sebelum belajar kita cek dulu di bawah kursinya, di bawah mejanya yang ada sampah. Buang sampah dulu ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sebelum mulai pelajaran, Miss tanya dulu sama kalian. Siapa di sini yang di rumahnya melihara hewan? Yang punya hewan peliharaan? Ini? Melihara apa di rumah? Kucing. Oke, ada berapa banyak kucingnya? Ada dua. Yang itu? Cewek yang di belakang? Kucing. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hewan sahabatku. Di sini kita bisa lihat negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Kalau hewan yang dijadikan makanan, menurut kalian apa aja? Banyak ya. Jadi di sini bendera apa ini? Kalau di Indonesia, burung Filipina itu kan burung elang itu dia makan ayam. Kalau di Filipina, burung elangnya makan monyet. Terus ini negara? Negara Thailand ini simbol hewannya, simbol negaranya itu hewan gajah putih merupakan simbol kesakralan negara Thailand. Negara Thailand, gajah putih itu melambangkan kekuatan dari keluarga kerajaan. Ini harimau Sumatera yang berada di? Nah, kalian tahu nggak simbol negara Indonesia? Garuda. Nah, pinter. Burung Garuda itu nah. Burung Garuda itu adalah burung yang kuat dan gagah. Jadi mewakili kekuatan dan keagungan negara Indonesia. Garuda sebagai simbol negara Indonesia itu mencerminkan kebanggaan, nasionalisme dan identitas Indonesia. Jadi setiap ada burung Garuda pasti kita selalu ingat negara Indonesia. Seperti di kelas itu selalu ada burung Garuda yang tertempel biasanya di tengah-tengah presiden. Nah, di sini ada cara hewan berkembang biak. Kita baca bawahnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian tahu? Pengertiannya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ayam. Kalian tahu ya?
ovipar, namanya ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara berburu. Contohnya? Ya, ya. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovipar tuh. Contohnya? Contohnya? Kambing. Sapi, kucing. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut ovipar. Di negara kita Indonesia banyak sekali jenis-jenis hewan. Tetapi diantaranya juga banyak hewan itu yang mulai punah. Contohnya harimau Sumatera, Jawa. Tahu nggak alasan hewan yang tadi kita sebutin, contohnya harimau, badak Jawa, komodo itu punah? Kalian tahu alasannya? Jadi alasan utamanya itu tuh karena hilangnya habitat alami mereka, tempat tinggal mereka. Jadi perubahan pengurangan tinggal mereka, terus pengembangan hutan itu dapat mengancam hewan mereka sehingga mereka tinggal itu sampai makan dan terus ada alasannya juga berburu ilegal. Jadi manusia yang menghentikan hendak sendiri itu mereka melakukan perburuan di hutan, jadi mereka mengambil maupun hewan asli juga umumnya untuk dijual kembali. Nah, komodo, gajah, harimau itu jual mahal. Oke, ada satu cerita tentang ikan besar dengan Nabi Yunus. Ada yang tahu ceritanya? Cerita sebelumnya? Belum tahu? Oke, ceritain ya. Di lautan ada banyak sekali jenis ikan. Ada ikan yang kecil, yang sedang, bahkan ikan yang besar sekali. Di dasar lautan yang paling dalam hiduplah seekor ikan yang sangat besar. Kalian tahu ikan apa? Ikan paus. Di ikan paus ini cara berkembang biaknya dengan cara ovipar. Jadi dahulu kala diutuslah seekor nabi yang bernama Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diutus Allah untuk mengajak penduduk Ninawa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus setiap hari melakukan keliling kota menjadi satu orang dan satu orang lainnya untuk mengajak penduduk kota tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ketika Nabi Yunus sedang berkeliling kota, Nabi Yunus bertemu dengan penduduk yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Tetapi kedatangan Nabi Yunus tersebut ditolak oleh penduduk tersebut. Maka penduduk tersebut sampai menghina dan melopor Nabi Yunus. Hal tersebut membuat Nabi Yunus menjadi marah lalu dibakar. Kemudian setelah melakukan dakwah yang cukup lama, bahkan mereka juga tidak mau berubah untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menolak hal tersebut, membuat Nabi Yunus marah dan berniat ingin meninggalkan kota. Padahal saat itu Allah mengizinkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kota tersebut. Jadi saya mengingat bukan waktu akan dengan Allah Subhanahu wa taala jadi pergi dari kota tersebut. Makanya ketika Nabi Yunus dari langit dan doa, dia datang lagi dengan mereka Allah dan mereka. Lalu di waktu yang berkata dan cara agar mereka tidak terus dengan menanya. Tapi Nabi Yunus mengakhiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus dari kapal dan mereka. Tapi ketika Nabi Yunus mulai dosa, karena mereka itu dia Allah Nabi Yunus. Berkata yang dari Allah panik dan kata agar Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus merasa pasrah dan menyangkuti kejadian itu. Lalu Nabi Yunus pun lompat ke dalam laut, kemudian keluar bersama umat yang besar. Jadi saat Nabi Yunus berada di dalam lautan itu, mendekatlah seekor ikan yang sangat besar. Karena itu ikan paus. Ikan paus diperintahkan Allah untuk melawan Nabi Yunus, lalu Nabi Yunus masuk ke dalam ikan tersebut dan tidak bisa keluar sama sekali. Ikan paus itu diutus Allah untuk melawan Nabi Yunus agar Nabi Yunus dari dalam ikan. Nabi Yunus sadar Nabi Yunus. Jadi ya, langsung mati Allah dan Nabi Yunus pelajaran yang dapat kita petik dari cerita Nabi Yunus tadi,
Yaitu ketika kita memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan ampunan kepada kita. Kita bentuk dengan kelompok, dihitung dari sini, nanti 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3, seterusnya sampai berapa ya? 1, 2. Jadi di sini Miss ada kita sudah dibagi Indonesia, Malaysia, Singapura. Dan di sini sudah punya wajah berdasarkan negara-negaranya. Jadi kalian akan dapat misalnya kelompok 1 Indonesia. Nanti kalian pilih di sini hewan yang untuk di Indonesia. Kelompok 1 Indonesia, Malaysia, kelompok 3 Singapura. Indonesia. Jadi kita akan buat kerajinan hewan dari kertas origami ini. Nanti Miss bagi origaminya, kardusnya, semuanya ya. Mẹ mình ngồi trong nữa. Miss Ini
Itulah pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita harus menjaga hewan yang ada di lingkungan sekitar kita agar tidak punah. Nah, ini yang setiap kelompok diisi ganteng. Karena kita ada cabang yang Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Kami